Hari ini aku mau wawancara salah satu UMKM yang menjalani bisnis di bidang fashion. Yuk ikutin keseruannya. Halo, perkenalkan nama saya Anis Rahmawati. Saya lulusan dari Universitas Komputer Indonesia. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis saya, yaitu bisnis Unshop di bidang fashion. Lalu usia saya 21 tahun dan alamat rumah saya di Jalan Pasar Impun Atas. Oke, mungkin sedikit cerita ya kenapa saya bisa membangun bisnis di bidang fashion gitu. Karena sebetulnya dari SD tuh udah berjualan, kayak mulai jualan gorengan, macem-macem gitu. Terus kayak mulai dari SMP jualan just tip gitu lah, teman-teman pada nitip bisnis apa sih, cetak Polaroid. Terus kayak mulai berjalannya waktu SMK tuh jualan juga. Cuma nah SMK itu nggak bikin produk sendiri, jadi cuma reseller lah gitu, ibaratnya reseller ngambil barang ke orang lain. Nah pas masuk kuliah kayaknya cuma stuck di sini aja gitu kalau misalkan bisnis dengan cara mengambil ke orang lain. Makanya dari pas kuliah semester 3-4 itu ngeberaniin buat bikin produk sendirilah gitu, nggak ngambil lagi dari produk orang lain kayak gitu. Terus kenapa dibilang Unshop? Karena itu sebetulnya apa ya, nama kayak ya udah jalan aja, karena teman-teman waktu di SMK sering ngeledek saya kayak Unshop gitu, si Anis Allshop gitu, makanya jadi ya udah Unshop aja kayak gitu. Jadi dari Anis Allshop. Iya kan nama saya Anis, terus kan Allshop, jadi ya udah Unshop Anis Allshop gitu. Sini kenapa aku ngambil bisnis fashion, karena kan dari SD tuh aku pernah jualan makanan ya, kayak makanan gorengan apapun itu pokoknya. Nah pernah suatu saat aku ngambil gorengan tuh ke saudara aku. Jadi kan saudara aku jualan warung kan, ngewarung, terus ada gorengan, makanya saya ngambil lah. Terus kayak di satu hari itu gorengan tuh nggak habis. Otomatis kan kalau misalkan makanan besoknya kayak basi lah atau apa gitu. Terus mikir kalau misalkan saya bikin makanan harus habis di hari itu juga gitu. Terus berkecimpung lah di bisnis fashion kayak baju-baju gitu, karena kan kalau misalkan fashion mah kan nggak basi lah ibaratnya. Terus kan yang namanya fashion kan nggak akan hilang ya, bahkan kalau misalkan tahun makin sini tuh berkembangnya bakal lebih naik kalau misalkan fashion. Jadi kayak ya udah makin sini tuh trennya makin naik aja gitu. Makanya saya ngambil fashion, ditambah kan saya juga kayak sering kayak foto TD kayak gitu. Jadi ya udahlah, nyambung aja gitu. Yang berjualan offline ataupun online itu pasti ada enaknya juga ya, ada enggaknya juga gitu. Tapi di sini kenapa saya mengambil jualan online? Karena online tuh lebih gampang lah ibaratnya. Terus menjangkau lokasi orang-orang tuh lebih luas gitu. Kayak kan kalau misalkan online orang manapun bisa beli kan, dengan belinya itu lewat e-commerce kayak Shopee atau apa. Tapi kan kalau misalkan offline itu belum tentu orang-orang yang kayak di luar kota gitu belum tentu bisa membeli kayak gitu. Terus kalau misalkan online kan nggak harus menyiapkan kayak tempat yang bener-bener buat stok barang lah gitu. Tapi kan kalau misalkan online mah ya udah ngalir aja gitu. Tapi pernah buka kayak offline, titip di toko atau apa gitu, ikut bazar? Belum sih, cuma kalau misalkan kayak kita mau ngebuka ibaratnya nitip produk ke toko lah ya, ke bazar gitu, sebetulnya kayak harus mempersiapkan benar-benar gitu. Karena kalau misalkan kita titip barang ke orang, kalau misalkan stok kita dikit percuma gitu. Jadi kayak ya udah harus benar-benar mempersiapkan lebih matang, baru kita kayak buka toko atau bazar atau apa kayak gitu. Jadi untuk saat ini belum lah gitu. Jadi masih online. Jadi sekarang menarik minat di media sosial, terutama kan Anis ini berjualan Unshopnya di online. Oke, mungkin karena jualan saya fokus di online, hal yang utama aku siapin tuh konten yang menarik. Karena kan yang namanya online, orang-orang kan kalau misalkan online belum tentu tahu kan kayak barang aslinya gimana. Kalau misalkan kita nggak bikin konten yang menarik, dengan itu saya bikin konten yang menarik kayak dari detail bahannya, semuanya. Yang penting konten yang menarik agar orang-orang tuh tertarik dengan produk kita. Nggak sering sih, kayak pernah lah berkolaborasi dengan influencer
influencer, kayak ngirim barang, terus dari influencernya dipromosiin. Kayak aku juga suka bikin kayak diskon-diskon, giveaway kayak gitu, kayak promo lah. Contohnya kayak 12-12 atau enggak sekarang nih ya bulan Desember akhir tahun kayak gitu. Jadi kan itu salah satu jadi salah satu bentuk ketertarikan konsumen ke saya gitu, ke penjual. Apa sih cara menarik pelanggan terutama generasi Gen Z nih yang dimana kan generasi Gen Z itu banyak banget menggunakan sosial media entah untuk belanja ataupun untuk belajar. Iya, sebetulnya kan sama kayak tadi sih, karena kan emang aku fokusnya di jualan online, jadi sebisa mungkin platform itu harus benar-benar digunain kayak semaksimal mungkin lah. Kan sekarang banyak banget ya kayak pemasaran produk tuh entah itu di TikTok atau sekarang juga Shopee udah bisa upload video di Shopee kan, nggak cuma hanya gambar doang kayak gitu. Untuk pemasaran dari bisnis aku sendiri itu lebih kayak di TikTok, di Shopee juga, di Instagram. Cuma kalau misalkan untuk konten-kontennya itu aku bikin uploadnya di TikTok. Nah untuk pemasarannya atau untuk membelinya itu di Instagram bisa atau enggak di Shopee. Tapi lebih tepatnya di Shopee sih. Produk atau video 3D penting untuk menarik pelanggan terutama untuk generasi Gen Z. Oke, tentunya sangat penting sekali ya untuk menarik pelanggan agar bisa membeli produk kita gitu. Karena kan terutama kita di generasi Z gitu ya. Generasi Z itu lebih cenderung responsif terhadap konten visual sama dinamis gitu. Karena kan untuk video produk itu dapat memberikan tampilan yang benar-benar meyakinkan lah ke kita. Karena kan kalau misalkan cuma bikin video tapi cuma sekedar video biasa aja, kan orang-orang nggak akan meyakinkan lah ibaratnya gitu. Nah, karena itu jadi harus benar-benar meyakinkan agar si konsumen tuh bisa membeli produk kita. Jadi sangat penting sekali untuk bikin video yang sangat menarik. Oke, mungkin untuk selama aku berjualan di Unshop secara online sejauh ini kayak rata-rata sih dalam segi pengiriman ya, kayak pengiriman telat itu kan kayak lebih ngechat lah ke admin gitu ya. Padahal kan itu kan di luar tanggung jawab saya, karena kan dia yang pesen hari itu juga saya langsung kirim, itu mah di luar tanggung jawab kita karena selebihnya kan dari ekspedisi kayak gitu. Terus kayak barang cacat kayak gitu, ya mungkin untuk itu dari sayanya kayak kurang teliti pas mau packing kayak gitu. Terus masalah lainnya kalau misalkan secara online itu dari persaingan, karena kan yang namanya jualan online banyak banget ya orang-orang yang berjualan gitu, kayak persaingan ketat lah ibaratnya gitu. Jadi solusinya mungkin ya tetap aja konsisten dengan jualan apa yang kita jual, terus ngeriset juga pelajaran dari online yang lain. Mungkin dari toko sebelah ada yang kurang nih, nah mungkin dari toko saya sendiri harus bisa ngelebihin dari itu kayak gitu. Oke, sebetulnya strategi itu agak sedikit banyak gitu ya, cuma untuk saya sendiri itu saya tuh mentingin di 4 poin ya. Yang pertama itu konten kreatif, karena kan wajib banget ya secara umum yang jualan online tuh wajib banget bikin konten yang kreatif agar si konsumen tuh tertarik dengan jualan kita. Terus poin yang kedua itu penggunaan media sosial. Jadi sebisa mungkin kita harus menggunakan media sosial yang benar-benar maksimal lah, entah itu di TikTok, di Instagram ataupun di Shopee gitu kan. Nah terus yang ketiga komunikasi terbuka dan responsif. Artinya kan banyak banget ya kayak orang-orang nanya lah ke admin atau apa. Nah sebisa mungkin kita tuh harus menjawab si konsumen tuh dengan cepat dan baik lah ibaratnya gitu. Terus yang terakhir itu penawaran spesial dan berkolaborasi. Kalau misalkan untuk penawaran spesial aku biasanya kayak bikin giveaway tiap bulan mungkin atau 2 bulan sekali, atau mungkin diskon lah kayak hari-hari tertentu, sama aku kolaborasi sama teman-teman influencer kayak gitu. Oke, boleh dong nih ya Teh Anis kasih satu pesan untuk generasi Gen Z yang ingin mulai bisnis online. Oke, mungkin dari saya pribadi itu jangan takut untuk berinovasi dan berbagi kreativitas gitu. Karena kan kita sebagai generasi Z itu memiliki keunggulan yang mudah memahami tren digital gitu. Dan gunakan juga keahlian dan wawasan kalian untuk menciptakan konten-konten yang unik gitu. Karena kesalahan adalah bagian dari belajar. Jadi kalian terus aja langsung mencoba untuk menjalankan bisnis online ini.